Tren dan isu gawat darurat. Tren adalah hak yang mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini, yang biasanya populer di masyarakat. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang. Isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun meski belum jelas fakta atau buktinya. Keperawatan gawat darurat, sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai tentang keperawatan, baik itu berdasarkan fakta maupun tidak. Keperawatan gawat darurat merupakan pelayanan profesional keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan kebutuhan urgen dan kritis. Pelayanan kegawat daruratan tidak hanya diberikan pelayanan untuk mengatasi kondisi kedaruratan yang dialami pasien, tetapi juga memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi kecemasan pasien dan keluarga. Sistem pelayanan bersifat darurat sehingga perawatan dan tenaga medis lainnya harus memiliki kemampuan, keterampilan, teknik, serta ilmu pengetahuan yang tinggi dalam memberikan pertolongan kedaruratan kepada pasien. Yang pertama, CPR atau RGP. CPR atau RGP adalah tindakan pertolongan pertama pada orang mengalami henti jantung dan henti nafas. CPR bertujuan untuk membuka jalan nafas yang tertutup atau menyempit. Indikasi RGP adalah yaitu yang pertama, henti jantung ditandai dengan henti sirkulasi dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. 2. Henti nafas ditandai dengan tidak adanya gerakan udara atau aliran udara pernapasan dari korban atau pasien. Korban tenggelam, obstruksi jalan nafas. Henti nafas ditandai dengan tidak adanya gerakan udara atau aliran udara pernapasan dari korban atau pasien. Korban tenggelam, obstruksi jalan nafas. Phase RGP atau resusitasi jantung paru. Airway, tindakan ini bertujuan mengetahui ada tidaknya sumbatan jalan nafas oleh benda asing. Buka jalan nafas dengan head-tilting, lift, gestures jika dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah. Dilapisi dengan sepotong kain atau finger swab, sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Mulut dapat dibuka dengan teknik cross finger, di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. Breathing, bantuan nafas dapat dilakukan dari mulut ke mulut, mulut ke hidung, atau mulut ke stomach, atau lubang yang dibuat pada tenggorokan. Dengan cara memberikan hembusan nafas sebanyak 2 kali hembusan. Waktu yang dibutuhkan untuk tiap kali hembusan adalah 1,5 sampai 2 detik dan volume udara yang dihembuskan adalah 7.000 sampai 1.000 ml atau 10 ml per kilogram atau sampai dada korban terlihat mengembang. Penolong harus menarik nafas dalam pada saat menghembuskan nafas agar tercapai volume udara yang cukup. Konsentrasi oksigen yang dapat diberikan hanya 16-17%. Circulation, mengkaji denyut nadi atau tanda sirkulasi. Ada tidaknya denyut jantung korban
atau pasien dan ditentukan dengan meraba arteri karotis di daerah leher korban atau pasien dengan 2 atau 3 jari tangan atau jari telunjuk dan tengah. Penolong dapat meraba pertengahan leher sehingga teraba trakea, kemudian kedua jari geser ke bagian sisi kanan atau kiri 1-2 cm, raba dengan lembut selama 5-10 detik. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.